حي على الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan dan kita baca cepat saja karena pembahasan ini kita juga sudah pernah bahas dalam pertemuan yang lalu. Taib. Kata penulis rahimahullahu taala, al-qiyam. Pembahasan berikutnya adalah tentang al-qiyam. Al-qiyam artinya berdiri. Kata beliau rahimahullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqifu fiha qa'iman fil fardhi wat tatawwu'i i'timaran biqaulihi ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdiri. Nah, di dalam mengerjakan salat fil fardhi wat tatawwu', dalam salat wajib atau dalam salat sunnah, i'timaran biqaulihi ta'ala, dalam rangka mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian untuk Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tenang. Nah, dalam keadaan tenang artinya diperintahkan untuk mengerjakan salat dalam keadaan berdiri. Surah Al-Baqarah 144. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang penulis menjelaskan tentang berkaitan dengan berdiri di dalam mengerjakan salat. Di dalam hadis ini ya menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ketika mengerjakan salat, apakah salat wajib ataupun salat sunnah, maka beliau mengerjakannya dalam keadaan berdiri, dan itu adalah dalam rangka untuk mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian untuk Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tenang. Kemudian kata beliau, wa amma fis safari, dan adapun di dalam safar, fakana yusalli ala rahilatihi nafilah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat sunnah di atas kendaraannya. Di atas kendaraannya. Ini telah berlalu tadi ya, hadis ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunnah di atas kendaraan ketika musafir. Maka salat ya sunnah di atas kendaraan tentunya dalam keadaan apa? Duduk atau berdiri? Dalam keadaan duduk. Nah, wasanna li ummatihi an yusallu fil khawfi syadidi ala aqdamihim aw rukbanan kama taqaddam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya an yusallu fil khawfi syadid, agar mereka salat dalam kondisi yang sangat takut, ala aqdamihim, salat di atas kaki-kaki mereka ya, artinya dalam keadaan berjalan ya, atau dalam keadaan berdiri, aw rukbanan, atau dalam keadaan mengendarai, kama taqaddam, sebagaimana yang telah berlalu ya, sebagaimana yang telah berlalu. Ini juga tadi telah berlalu ya tentang apa namanya salat dalam keadaan berjalan atau dalam keadaan mengendarai ya, menghadap kiblat atau tidak. Ini kapan? Dalam kondisi syiddatul khauf, dalam kondisi yang sangat ya takut. Taib. Kemudian kata beliau, wa dzalika qauluhu ta'ala, dan hal itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, hafidhu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbana fa in amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Ya, ini ya apa namanya, wa fi dzalika wa dzalika qauluhu ta'ala, dan hal itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu ya salat apa namanya ketika dalam keadaan sangat takut ya, salat dalam keadaan
berjalan kaki atau dalam keadaan mengendarai. Allah Ta'ala berfirman, "Hafidhu 'ala salawati was salatil wusta." Jagalah salat-salat kalian, was salatil wusta, dan salat wusta. Apa yang dimaksud dengan salat wusta? Salat asar. Naam, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Syaghaluna anis salatil wusta, salatil asar." Mereka menyibukkan kami dari salat wusta, yaitu salat asar. Sini menunjukkan tentang keutamaan salat asar, karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara tersendiri. Hafidhu 'ala salawat. Jagalah salat-salat kalian, yaitu salat 5 waktu, was salatil wusta, dan salat wusta yaitu salat asar. Nah, wa qumu lillahi qanitin. Kemudian selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian untuk Allah di dalam mengerjakan salat, qanitin dalam keadaan tenang. Fa in khiftum farijalan aw rukbana, dan apabila kalian takut, nah maksudnya dalam kondisi takut, farijalan aw rukbana, maka salatlah dalam keadaan berjalan kaki, ya, atau dalam keadaan mengendarai. Nah, dalam keadaan mengendarai. Ini menunjukkan bolehnya salat dalam keadaan seperti itu dalam keadaan syiddatul khauf. Fadzalika fa idza amintum, dan apabila kalian telah aman, fadhkurullaha, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kama allamakum, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kalian, malam takunu ta'lamun, apa-apa yang tadinya kalian tidak mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ya 238 dan 239. Baik. Kemudian berikutnya kata beliau rahimahullah, wa sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat fi maradi mautihi jalisan. Nah, fi maradi mautihi jalisan. Taib. Ya, atau sampai situ dulu. Ya, jadi dari hadis-hadis di atas yang dibawakan oleh penulis rahimahullah, ya, menunjukkan ya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ya dalam keadaan berdiri. Ya, salat dalam keadaan berdiri, baik dalam salat wajib maupun dalam salat sunnah, dan itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali ya ketika salat sunnah di atas kendaraan kita musafir, maka boleh dalam keadaan duduk, ya, dan demikian pula ya ketika dalam keadaan khauf, ya, dalam keadaan khauf, maka itu juga boleh ya dalam keadaan berjalan kaki atau dalam keadaan mengendarai. Kalau mengendarai berarti tentunya dia salat dalam keadaan duduk. Adapun selain dari keadaan seperti itu, maka asalnya salat dalam keadaan berdiri. Nah, salat dalam keadaan berdiri, dan berdiri mengerjakan salat wajib. Nah, berdiri dalam mengerjakan salat wajib itu termasuk rukun dari rukun-rukun salat. Nah, termasuk rukun dari rukun-rukun salat. Artinya, kapan seseorang mengerjakan salat wajib dalam keadaan dia mampu untuk berdiri, ya, lalu dia mengerjakannya dalam keadaan duduk, maka salatnya tidak syah. Nah, salatnya tidak syah. Kenapa? Karena berdiri mengerjakan salat wajib itu hukumnya adalah rukun dari rukun-rukun salat. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang tadi dibawakan, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian untuk Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam mengerjakan salat, qanitin dalam keadaan qunut. Nah, ini menunjukkan ya dalam keadaan tenang, dalam keadaan khusyuk. Ya, ini menunjukkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk salat dalam keadaan berdiri. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu, dan hadisnya juga akan datang nanti. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa ala janbin." Salatlah kamu ya dalam keadaan berdiri. Nah, salatlah kamu dalam keadaan berdiri, ya, fa illam tastati', dan jika kamu tidak mampu, maka salatlah dalam keadaan duduk, dan jika tidak mampu, maka salatlah dalam keadaan berbaring. Jadi Nabi SAW perintahkan salat dalam keadaan berdiri. Ya, nanti boleh dalam keadaan duduk kapan? Kalau tidak mampu berdiri. Berarti asalnya salat itu dalam keadaan berdiri. Nah, dalam keadaan berdiri. Dan juga ya hal ini ditunjukkan oleh ijma' kesepakatan di kalangan para ulama rahimahumullahu taala. Nah, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullah dan yang lainnya, kata beliau mengatakan, ajma'al ulama ala anna al-qiyama fi salatil maktubati fardun wajibun. Nah, sepakat para ulama bahwasanya berdiri di dalam mengerjakan salat wajib itu adalah suatu fardu, suatu kewajiban yang harus. Nah, fardun wajibun, suatu kewajiban yang harus dilakukan. Nah, artinya kapan seseorang itu salat wajib,
dalam keadaan duduk padahal dia mampu berdiri, maka salatnya tidak syah. Salatnya tidak syah. Kenapa? Karena berdiri dalam salat wajib bagi orang yang mampu ini adalah rukun dari rukun-rukun salat. Jelas ya? Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, kita lanjutkan. Ya, hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala. Kata beliau wa shalla sallallahu alaihi wasallam fi maradi mautihi jalisan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat fi maradi mautihi. Naam, di sakit ya yang mengantarkan beliau kepada ajalnya. Naam, jalisan dalam keadaan duduk. Ya, jadi Nabi SAW sebelum meninggal beliau dalam keadaan sakit, yang mengalami sakit yang sangat dahsyat. Nah, maka Nabi SAW salla jalisan. Beliau salat dalam keadaan duduk. Nah, salat dalam keadaan duduk. Ya, ini menunjukkan bahawa ya, orang yang sakit tidak mampu berdiri maka boleh salat dalam keadaan duduk. Ya, Allah Taala berfirman fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan juga tadi dalam hadis salatlah kalian dalam keadaan berdiri, jika tidak mampu maka salatlah dalam keadaan duduk. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah wa sallaha kadzalika marratan ukhra qabla hadhihi ya hina ishtaka wa shalla an-nasu wara'ahu qiyaman fa asyara ilaihim an ijlisu فجلسوا فلما انصرف قال إن كنتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. نعم. Kata penulis rahimahullah, selanjutnya wasallaha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat kadzalika ya, demikian pula marratan ukhra, pada keadaan yang lain, qabla hadhihi. Naam, qabla hadhihi ya, sebelum kejadian tersebut, maksudnya sebelum sakit ya yang mengantarkan beliau kepada ajalnya. Ya, dan sebelumnya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ya pernah salat dalam keadaan duduk. Ya, pernah salat dalam keadaan duduk. Hina ishtaka, ketika beliau sakit, ya, wa sallan nasu wara'ahu. Naam, wa sallan nasu wara'ahu. Dan manusia, ya, yakni para sahabat salat di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam qiyaman, dalam keadaan berdiri, Jadi Nabi SAW salat dalam keadaan duduk, ya, sedangkan para sahabat di belakang beliau salat sebagai makmum salat dalam keadaan berdiri. Naam, kemudian apa yang terjadi? Fa asyara ilaihim an ijlisu. Maka Nabi SAW memberikan isyarat kepada mereka anijlisu, agar mereka juga ikut duduk. Ya, kenapa? Karena imamnya salat dalam keadaan duduk. Maka Nabi SAW berikan isyarat kepada makmumnya, para sahabat yang mereka berdiri, untuk supaya mereka juga duduk. Fajalasu, maka para sahabat pun duduk. Falamman sarafa qala, maka tatkala beliau selesai dari salat, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, in kittum anifan la taf'aluna fi'la farisin war-rum. Hampir-hampir kalian tadi ya melakukan ya perbuatan ya Faris dan Rum, ya Romawi. Persia, ya, hampir-hampir tadi kalian melakukan perbuatan orang-orang Persia dan orang-orang Romawi. Nah, orang-orang Romawi. Bagaimana perbuatan mereka tersebut? Yaqumuna ala mulukihim wa hum qu'ud. Yaitu mereka berdiri, ya, untuk memuliakan ya raja-raja mereka, wa hum qu'ud, sedangkan raja-raja mereka itu dalam keadaan duduk. Ya, dalam keadaan duduk. Ya, ini perbuatan orang-orang Persia dan orang-orang Romawi. Ya, dilarang oleh Nabi. Ya, hampir kalian tadi ya mengikuti perbuatannya orang-orang Persia dan orang-orang Romawi dalam rangka untuk memuliakan raja-raja mereka, pembesar-pembesar mereka. Mereka berdiri ya untuk memuliakan mereka, sedangkan raja-raja mereka itu dalam keadaan duduk. Nah, dan dalam sebagian hadis Nabi SAW mengatakan, ia bersabda, man sarrahu ya an yaquma an-nasu ya lahu falyatabawa maq'adahu minan nar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang senang, barang siapa yang suka ya manusia berdiri untuk memuliakan dia, ya, berdiri untuk memuliakan dia, maka hendaknya dia mengambil tempat duduknya dalam api neraka. Nah, tempat duduknya dalam api neraka. Maka ini adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan. Nah, memuliakan pembesar-pembesar, ya, raja atau yang semisalnya, dengan cara berdiri untuk memuliakan mereka. Nah, berdiri untuk memuliakan mereka. Baik. Kemudian selanjutnya, ya,
Kata Nabi SAW, ya, apa namanya? Tatkala beliau selesai dari salat, ya, jadi beliau mengatakan hampir tadi kalian melakukan perbuatan ya orang-orang Persia dan orang-orang Romawi, yaitu mereka berdiri untuk memuliakan raja-raja mereka sedangkan mereka raja-raja tersebut duduk. Nah, fala taf'alu, kata beliau, maka jangan kalian lakukan hal yang seperti itu. Innama ju'ilal imam liutamma bihi, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Nah, imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u, maka apabila imam rukuk, maka rukuklah kalian. Wa idza rafa'a farfa'u, dan apabila imam mengangkat kepalanya, nah, maka angkatlah kepala kalian. Ya, angkat kepala apakah dari rukuk atau dari sujud. Nah, wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un, dan apabila imam salat dalam keadaan duduk, maka salatlah kalian dalam keadaan duduk seluruhnya. Kalian seluruhnya. Dipahami? Taib. Jemaah sekalian, ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi dalam hadis yang terakhir ini menunjukkan tentang bagaimana cara salat makmum. Ya, di belakang imam yang salatnya dalam keadaan duduk karena sakit. Ya, jadi imam apakah seseorang yang salat dalam keadaan duduk ya karena sakit, itu hukumnya adalah boleh. Nah, hukumnya adalah boleh. Apakah dia selaku imam atau selaku makmum atau dia salat sendiri. Kalau dia tidak mampu berdiri, maka dia boleh untuk salat dalam keadaan duduk. Sebagaimana tadi yang telah disebutkan dalilnya. Nah, sekarang bagaimana kalau di dalam salat berjamaah hal tersebut terjadi? Ya, imamnya salat dalam keadaan duduk. Nah, karena dia sakit, ya, maka bagaimana dengan makmum? Apakah mereka duduk juga atau berdiri? Padahal makmum tidak sakit. Ya, mereka mampu berdiri. Ya, maka dalam hal yang seperti ini, sebagaimana tadi yang kita dengarkan, kalau imam salat dalam keadaan duduk, ya, karena dia sakit tidak mampu berdiri, maka makmum walaupun mereka sehat mampu berdiri, maka mereka juga duduk salat dalam keadaan duduk. Kenapa? Karena dalam rangka untuk mengikuti imam. Imam dijadikan untuk diikuti. Apabila imam salat dalam keadaan duduk, maka salat jugalah kalian dalam keadaan duduk. Dipahami? Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, bagi makmum yang mampu berdiri salat wajib, ya, sedangkan imamnya duduk dalam salat dalam keadaan duduk, maka salat mereka syah. Ya, salat mereka syah. Ya, dengan dalil hadis ini, yaitu kewajiban untuk mengikuti imam. Ya, walaupun asalnya berdiri mengerjakan salat wajib, tadi hukumnya apa? Hukumnya adalah rukun. Siapa yang salat dalam keadaan duduk, salat wajib padahal mampu dalam keadaan berdiri, salatnya tidak syah. Kecuali siapa? Kecuali ya makmum yang salat di belakang imam dalam keadaan duduk karena tidak mampu berdiri, maka ya mereka tetap syah salatnya dan tidak dianggap meninggalkan rukun berdiri tersebut, karena dalam salat berjamaah makmum wajib untuk mengikuti imam. Dipahami? Baik. Kecuali juga ya, satu lagi apa namanya? Kecuali ya makmum boleh berdiri, ya, boleh berdiri sedangkan imam dalam keadaan duduk, ya. Ini kalau seandainya makmum imamnya salat, ya, imamnya salat dari awal, ya, dalam keadaan berdiri. Imam salat dari awal dalam keadaan berdiri. Kemudian di pertengahan salat tiba-tiba imam sakit, mungkin pusing dan lain sebagainya, tidak mampu berdiri. Akhirnya dia salat dalam keadaan duduk. Sekarang makmum salat dalam keadaan duduk juga atau salat dalam keadaan berdiri? Salat dalam keadaan berdiri. Ya, jadi hadis ini, Nabi mengatakan idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'u. Apabila imam salat dalam keadaan duduk, maksudnya duduk dari awal, ya, maka salat pula kalian dalam keadaan duduk. Akan tapi kalau seandainya imamnya dari awal dia salatnya dalam keadaan berdiri, kemudian di pertengahan salat baru dalam keadaan duduk karena dia sakit, maka makmum tetap salat dalam keadaan berdiri walaupun imamnya duduk. Ini sebagaimana kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sakit, ya, dan digantikan oleh siapa? Oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, Abu Bakar As-Siddiq salat dalam keadaan apa? Dalam keadaan berdiri karena beliau tidak sakit. Tapi ternyata dalam pertengahan salat Nabi upayakan untuk datang. Ya, untuk datang. Maka Abu Bakar mundur, Nabi SAW salat dan beliau dalam keadaan duduk, ya, dan para sahabat tetap salat dalam keadaan berdiri. Kenapa? Karena asalnya tadi imamnya mereka siapa? Abu Bakar salat dalam keadaan apa? Dalam keadaan berdiri. Jelas ini? Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, ya. Nah, selesai berkaitan dengan pembahasan tentang berdiri. Baik. Kemudian juga yang butuh diingatkan di sini, ya, Nabi SAW mengatakan inna maju'ilal imam liutamma bih. Sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Bagaimana itu? Kata Nabi fa idza raka'a farka'u. Apabila imam rukuk, maka rukuklah kalian. Ya, apabila imam mengangkat kepalanya, maka angkatlah kepala kalian. Dan seterusnya. Di situ Nabi menggunakan huruf fa.
Ya, idza raka'a idza raka'a farka'u. Ya, Nabi tidak katakan idza raka'a thumma rka'u, menggunakan thumma. Ini menunjukkan ini memberikan makna tersendiri. Ya, ketika menggunakan huruf fa, ini menunjukkan bahwasanya kapan imam sudah melakukan gerakan itu, makmum langsung mengikuti setelahnya. Ya, makmum langsung mengikuti setelahnya. Nah, sehingga ya tidak boleh. Nah, makmum itu ketika imam sudah rukuk, ya dia masih berdiri. Ya, nanti sudah lama baru kemudian dia sujud. Dia ikut rukuk bersama dengan imam. Itu tidak boleh. Nah, sebab itu bertentangan dengan makna fa. Ya, sebab fa itu ya menunjukkan makna sesuatu yang apabila sudah dilakukan maka langsung mengikut setelahnya tanpa ada muhlah, tanpa ada jarak atau tanpa ada jeda waktu yang panjang antara gerakannya imam dengan pengikutan makmum kepada imam tersebut. Jelas ya? Nah, dan ini yang sering kita dapatkan itu biasanya sujud terakhir. Ya, sering kita dapatkan. Nah, imam sudah bangkit dari sujud terakhir, yaitu sebagian dari makmum masih asyik sujud. Ya, katanya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sujud terakhir. Ya, dan seterusnya alasan-alasan. Maka ini adalah hal yang tidak dibenarkan. Nah, wa idza rafa'a farfa'u, kata Nabi, apabila imam sudah mengangkat kepalanya, sudah bangkit dari rukuk atau dari sujud, maka farfa'u, bangkit juga kalian. Nah, bangkit juga kalian. Kalau imamnya masih sujud, ya silakan berdoa. Ya, tapi kalau imam sudah bangkit, sudah berpindah kepada gerakan yang lainnya, maka perintahnya Nabi ikuti segera gerakan imam tersebut. Maka tidak boleh sengaja menunggu. Jelas ya? Nah, tidak boleh sengaja menunggu. Demikian pula ya ketika selesai dari tasyahud, misalnya ketika tasyahud imam sudah salam. Ya, imam sudah salam. Sekarang makmum bagaimana? Ikut salam juga atau tidak? Ya, harus ikut salam. Ya, boleh tidak menunggu lama-lama ya dengan alasan berdoa, karena di akhir tasyahud akhir itu dianjurkan untuk berdoa. Boleh atau tidak? Tidak boleh, sama dengan keadaannya tadi ketika sujud tadi. Nah, jadi kalau seandainya imam sudah salam, maka kita juga harus ikut salam. Ikut salam bersama dengan imam. Nah, ya oleh karena itu baca tasyahudnya disegerakan. Ya, antum baca tasyahudnya cepat. Ya, sebab jangan sampai imamnya cepat baca tasyahud, ya, sehingga dia sudah salam sementara belum selesai. Kenapa? Karena tasyahud itu hukumnya adalah rukun. Ya, sementara selawat kepada Nabi itu hukumnya, membaca salawat hukumnya apa? Hukumnya adalah wajib. Ya, yang rukun itu adalah tasyahudnya. Ya, tasyahudnya. At-tahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu wassalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di situ. Itu hukumnya tasyahud akhir itu hukumnya adalah rukun dari rukun-rukun salat. Kalau tidak dibaca tidak sah salatnya. Ya. Adapun selawat itu hukumnya adalah wajib. Jadi kalau misalnya imam kita baru selesai tasyahud, selawat belum selesai, imam sudah salam. Sekarang bagaimana? Ikut salam bersama dengan imam. Ya, ikut salam bersama dengan imam. Jelas ya? Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari hadis ini, ketika Nabi SAW mengatakan sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Ya, untuk diikuti. Berarti imam yang dahulu melakukan baru makmum. Berarti di sini menunjukkan apa? Boleh tidak mendahului imam? Tidak boleh mendahului imam. Ya, tidak boleh mendahului imam. Nah, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum qabla al-imam la yukhtafanna la yantahiyanna atau la yukhtafanna. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya berhenti. Nah, orang-orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya, atau atau Allah Subhanahu wa taala akan rubah wajah mereka, kepala mereka dengan kepala himar. Ya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, larangan dari mendahului imam. Larangan dari mendahului imam. Nah, itu tidak boleh, haram hukumnya. Imam belum rukuk dia sudah rukuk. Ya. Imam belum rukuk dia sudah rukuk. Ini tidak boleh. Nah, imam belum sujud dia sudah sujud. Ya, tapi imam dahulu melakukan baru kemudian makmum mengikuti. Kemudian juga yang ketiga, yang tidak diperbolehkan adalah tidak boleh melakukan gerakan bersamaan dengan imam. Melakukan gerakan bersamaan dengan imam. Kenapa? Karena tadi hadis mengatakan fa idza raka'a farka'u. Apabila imam rukuk maka rukuklah kalian. Berarti imam dahulu melakukan baru kemudian makmum ikut. Iya. Tapi kalau bersamaan dia di depan misalnya lihat imam sudah mulai membungkukkan, sudah dia ikut juga bungkuk bersama dengan imam. Boleh atau tidak?
tidak boleh. Jadi ini 3 perkara diperhatikan. Ya, imam dijadikan untuk diikuti. Ya, maka tidak boleh 3 perkara. Yang pertama, tidak boleh ya terlalu lama ya untuk mengikuti imam, sengaja menunggu ya, dan tidak segera, tidak yang pertama tidak segera di dalam mengikuti gerakan imam. Ini tidak boleh. Nah, satu. Kemudian yang kedua, itu tidak boleh mendahului gerakan imam. Kemudian yang ketiga, tidak boleh melakukan gerakan itu bersamaan dengan imam. Jelas? Karena imam dijadikan untuk diikuti. Baik. Tidak apa-apa, lanjut lagi sedikit. Ya. Ini targetnya kita 1 pekan saja selesai ini, insyaallah. Ya. Ya, salatul marid jalisan. Salatnya orang duduk dalam keadaan orang sakit dalam keadaan duduk. Ya, salat orang sakit dalam keadaan duduk. Baik. Wa qala Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, berkata Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, kanat bi bawasir fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala na'am salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala jambin. Kata Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, ya kanat bi bawasir. Ya, saya kena penyakit bawasir. Ya. Apa itu bawasir? Ambeien. Nah, fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, maka saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya tentang bagaimana caranya saya salat. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salli qa'iman, salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Ya, dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau kamu tidak mampu, maka salat dalam keadaan duduk. Fa illam tastati' fa ala jambin. Kalau tidak mampu juga, maka salat dalam keadaan berbaring. Nah, dalam keadaan berbaring. Ini menunjukkan bahwa orang yang sakit tidak mampu berdiri, maka itu boleh salat dalam keadaan duduk. Dan ukuran tidak mampu itu bagaimana? Ukuran tidak mampu itu bagaimana? Ya, disebutkan oleh para ulama, ukuran tidak mampu artinya sesuatu yang berat bagi dia untuk melakukannya, dan kalau dia lakukan itu menghilangkan konsentrasinya, menghilangkan kekhusyuannya, fokus dia kepada menahan itu, ya kan? Maka itu dikatakan dia tidak mampu. Nah, dia sakit misalnya, dia harusnya duduk, tapi dia paksakan berdiri sehingga konsentrasinya untuk menahan itu. Ya, maka itu dikatakan dia tidak mampu. Dipahami? Nah, dikatakan dia tidak mampu. Jadi ini orang yang sakit, bawasir, tidak susah berdiri. Nah, perih misalnya, sudah salat dalam keadaan duduk, dan kalau tidak mampu juga maka salat dalam keadaan berbaring. Nah, baik, ini menunjukkan orang yang sakit itu boleh salat dalam keadaan duduk, Kemudian waqala aidan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sa'altuhu sallallahu alaihi wasallam an salati. Ya, baik. Waqala aidan sa'altuhu, na'am, dan Imran bin Husain juga berkata, sa'altuhu sallallahu alaihi wasallam an salati ar-rajuli wa huwa qa'idun faqala, dan saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salatnya seseorang, nah, wa huwa qa'idun, dalam keadaan dia duduk, ya, faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla qa'iman fahuwa afdal, wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im, wa man shalla na'iman wa fi riwayatin muttaji'an falahu nisfu ajri al-qa'id, wal muradu bihi al-marid. Na'am, wal muradu bihi al-marid. Taib. Kata beliau, kata penulis rahimahullah, dan Imran ibn Husain juga bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salatnya seseorang dalam keadaan duduk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, man shalla qa'iman, barang siapa yang salat dalam keadaan berdiri, fahuwa afdal, maka itu yang lebih utama. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im, dan barang siapa yang salat dalam keadaan duduk, maka baginya setengah pahala orang yang salat dalam keadaan berdiri. Ya, wa man shalla na'iman, dan barang siapa yang salat dalam keadaan tertidur, dalam keadaan berbaring, ya, wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, ya, muttaji'an, nah, berbaring, falahu nisfu ajril qa'id, maka baginya pahala setengah orang yang salat dalam keadaan duduk, ya, dalam keadaan duduk. Hadisnya seperti itu. Kemudian penulis mengatakan, wal muradu bihi al marid, ya, yang diinginkan di sini adalah salatnya orang sakit. Ini pendapatnya beliau, ya, rahimahullahu taala. Nah, pendapatnya beliau rahimahullahu taala, sedangkan pendapat para ulama yang lainnya dan jumhur para ulama, bahwa yang diinginkan di sini, nah, orang yang salat dalam keadaan duduk, orang yang salat dalam keadaan duduk, padahal dia mampu berdiri dan dia mendapatkan setengah pahala orang yang berdiri, ini maksudnya adalah salat apa? Salat sunnah. Salat sunnah bagi siapa? Bagi orang yang sakit atau bagi orang yang sehat?
Bagi orang yang sehat. Nah, bagi orang yang sehat. Jadi ada orang yang ingin solat sunnah, solat qabliyah zuhur misalnya, atau ba'da zuhur, ba'diyah zuhur misalnya, atau solat sunnah yang lainnya. Dia kerjakan dalam keadaan duduk, padahal dia mampu berdiri. Solatnya syah atau tidak? Syah. Ya, kenapa? Karena beda antara solat wajib dengan solat sunnah. Kalau solat wajib tadi, ya, itu di antara rukunnya itu harus dikerjakan dalam keadaan berdiri bagi yang mampu. Kalau dia duduk pada dia mampu berdiri, tidak syah solatnya. Ini kalau solat wajib. Adapun solat sunnah, nah, maka boleh dikerjakan dalam keadaan duduk, ya, boleh dikerjakan dalam keadaan duduk walaupun dia mampu berdiri. Hanya saja ketika dia solat sunnah dalam keadaan duduk dan dia mampu berdiri, maka dia hanya mendapatkan pahala setengah, seperdua dari orang yang mengerjakan solat sunnah dalam keadaan berdiri. Dipahami? Nah, dalam keadaan berdiri. Jadi maksudnya di situ orang yang sehat. Ya, orang yang sehat. Adapun orang yang sakit, ya, tidak mampu berdiri, jangankan salat sunnah, salat wajib saja. Dia salat dalam keadaan duduk karena tidak mampu berdiri, tetap pahalanya penuh. Ya, tetap pahalanya penuh. Kenapa? Karena dia lakukan dalam keadaan memang dia tidak mampu berdiri. Nah, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, kata beliau, wa hadzal hadits mahmulun ala salatin nafilah qa'idan ma'al qudrati 'ala al-qiyam. هذا له نسب ثواب القائم وأما إذا صلى النفل قاعدا لعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه. نعم، فلا ينقص ثوابه بل يكون كثوابه قائما. نعم، كثوابه قائما. Kata beliau rahimahullahu taala, ya, dan hadis ini, nah, pemahamannya, ya, menunjukkan, ya, artinya makna dari hadis ini, ya, menunjukkan, ya, adalah di bawah pemahamannya kepada solat sunnah. Ya, solat sunnah dalam keadaan duduk bagi orang yang mampu berdiri. Ya. Yang dimaksud dengan hadis ini, ya, kata beliau adalah, ya, orang yang solat sunnah dalam keadaan duduk padahal dia mampu berdiri. Maka apa namanya? Hadzalahu nisfu thawabil qaim. Maka orang yang seperti ini baginya pahala seperdua, setengah dari pahala orang yang mengerjakannya dalam keadaan berdiri. Wa amma idza shalla an-nafl qa'idan, adapun kalau dia salat sunnah dalam keadaan duduk, li ajzihi 'anil qiyam, karena dia tidak mampu berdiri, fala yanqusu thawabuhu, maka pahalanya tidak berkurang. Nah, bal yakunu ka thawabihi qa'iman, bahkan pahalanya sama dengan dia mengerjakannya dalam keadaan berdiri. Kenapa? Karena dia duduk itu memang dia tidak mampu berdiri. Ya, dan Allah Taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi kesimpulannya, ya, bahwa yang diinginkan dengan hadis ini, orang yang salat dalam keadaan duduk pahalanya seperdua orang yang berdiri. Ini maksudnya adalah salat sunnah, bukan salat wajib. Satu, maksudnya adalah salat sunnah, bukan salat wajib. Kemudian salat sunnah ini maksud di sini bukan bagi orang yang sakit, tapi bagi orang yang sehat yang mampu berdiri. Ya. Dan dia salat dalam keadaan duduk, maka baginya pahala seperdua dari orang yang berdiri. Adapun kalau dia salat sunnah dalam keadaan duduk karena dia tidak mampu berdiri, maka tetap pahalanya penuh sama dengan seperti orang yang mengerjakannya dalam keadaan berdiri. Jelas? Taib. Satu hadis lagi atau dua hadis lagi. Kata beliau rahimahullah. Nah, faqala Anas radhiyallahu anhu, berkata Anas radhiyallahu taala anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nasin wa hum yusalluna qu'udan min maradin, faqala inna salatal qa'idi ala nisfi min salatil qa'im. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, ya, menjumpai, ya, beberapa orang, wahum yusalluna qu'udan min marad, karena mereka dan mereka salat dalam keadaan duduk karena sakit. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna salatal qa'id ala nisfi min salatil qa'im. Naam, ala nisfi min salatil qa'im. Sesungguhnya, ya, salatnya orang yang dalam keadaan duduk, ya, maka pahalanya adalah seperdua dari orang yang mengerjakan salat dalam keadaan dalam keadaan berdiri. Berarti hadis ini menunjukkan bahwa ini diinginkan dengan hadis yang sebelumnya, ya, seperdua pahalanya, ya, itu kalau dia mengerjakannya dalam keadaan sakit, ya, dalam keadaan sakit, ya. Akan tapi hadis ini, ya, ini adalah hadis yang lemah, ya, dilemahkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah dan juga Imam Abu Hatim, ya, rahimahullahu taala. Jadi yang kuat, ya, sebagaimana tadi yang kita sebutkan, ya, dari, ya, penjelasan para ulama yang lainnya, bahwa yang diinginkan dengan hadis itu adalah salat sunnah bagi orang yang mampu berdiri, ya, mampu berdiri. Maka pahalanya seperdua dari pahala orang yang berdiri. Adapun kalau dia sakit, maka pahalanya penuh sama dengan orang yang dalam keadaan berdiri. Baik. Kemudian hadis yang terakhir, kata beliau rahimahullah, wa'ada sallallahu alaihi wasallam maridan
fara'ahu yusalli ala wisadatin fa akhadhaha farama biha fa akhadha 'udan liyusalli alaihi fa akhadhahu farama bihi wa qala salli ala al-ardi in istata'ta wa illa fa'awwim. Naam. Ya. Fa'awwi ima'an. Nah. Waj'al sujudaka akhfat min ruku'ika. Nah. Wa illa fa'aim ima'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ada maridan, dan suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk orang yang sakit. Ya, menjenguk orang yang sakit. Fara'ahu yusalli ala wisada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya salat di atas wisada, di atas bantal. Nabi melihatnya salat di atas bantal. Fa akhadhaha farama biha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil bantal tersebut dan membuangnya. Nah, disingkirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bantal tersebut. Ya, fa akhadha 'udan liyusalliya alaihi. Lalu orang tersebut pun mengambil 'udan. Mengambil 'udan, mengambil kayu. Nah, sepotong kayu. Sepotong kayu. Kemudian liyusalli alaihi, untuk dia salat di atasnya. Fa akhadahu farama bihi. Maka Nabi SAW kembali mengambilnya dan membuang kayu tersebut. Wa qala, dan Nabi SAW bersabda, salli. Naam. Salli alal ardi. Salatlah kamu di atas tanah, in istata'ata, jika kamu mampu. Wa illa, dan kalau jika kamu tidak mampu, maka cukup kamu memberikan isyarat, waj'al sujudaka akhfat min ruku'ika, dan jadikanlah sujudmu itu lebih rendah daripada rukukmu. Nah, maksudnya jadi ada orang yang salat, dilihat oleh Nabi SAW. Nah, ketika sujud, dia sujud di atas bantal, ditaruh bantal di depannya. Dia sujud supaya dia sujud. Ketika dia sujud supaya dia mampu sujud menurut dia, di atas lantai, maka ditaruh bantal. Kemudian dia sujud di atas bantal tersebut. Dilihat oleh Nabi, diambil bantalnya, disingkirkan. Dia ambil lagi kayu. Dia ingin lagi sujud di atasnya, diambil lagi oleh Nabi SAW. Nah, kemudian Nabi mengatakan, salatlah kamu di atas tanah. Salat kamu di atas tanah kalau kamu mampu. Sujud di atas lantai. Tapi kalau seandainya kamu tidak mampu, duduk, salat dalam keadaan duduk karena dia sakit, kemudian ketika sujud dia ingin sujud di lantai tapi tidak mampu juga, maka jangan ambil alas, meja, bantal atau yang semisal dengannya. Tapi cukup Cukup memberikan isyarat. Nah, memberikan isyarat. Dia menunduk, isyarat dengan kepalanya, rukuknya dan sujudnya lebih rendah daripada rukuk. Jelas ya? Nah, ini juga biasa kadang juga kita dapatkan ada sebagian orang yang salat dalam keadaan duduk, seperti itu juga. Ditaruh bantal di depannya atau meja di depannya, ketika sujud maka dia sujud di atas meja atau bantal tersebut. Nah, maka ini dilarang oleh Nabi SAW. Tidak perlu dan tidak boleh hal tersebut. Nabi SAW mengingkarinya dan bahkan menyingkirkan dan membuang bantal yang dia sujud di atasnya. Jadi cukup memberikan isyarat saja. Nah, cukup memberikan isyarat dengan kepalanya dan rukuknya sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Taib. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai tentang hadis-hadis yang dibawakan oleh beliau rahimahullahu taala tentang salat duduk bagi siapa? Bagi orang yang sakit. Nah, salat duduk bagi orang yang sakit itu hukumnya adalah boleh dan pahalanya sama dengan pahala orang yang mengerjakannya dalam keadaan berdiri karena dia tidak mampu dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri. Kemudian salat dalam keadaan duduk. Duduknya bagaimana? Cara duduknya bagaimana? Tidak disebutkan dalam hadis cara duduknya bagaimana. Terus bagaimana? Duduk sesuai dengan apa yang mudah bagi dia. Nah, duduk sesuai dengan apa yang mudah bagi dia. Karena kondisi dia dalam keadaan sakit, mana yang lebih ringan bagi dia? Mungkin duduk bersila misalnya, atau duduk barangkali dia dalam keadaan dia julurkan kakinya, itu yang lebih ringan bagi dia, yang lebih enak perasaan dia, sudah dia lakukan. Salat dalam keadaan duduk. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Jelas ya? Nah, sesuai dengan kemampuan kalian. Taib. Kemudian orang yang salat dalam keadaan duduk, di atas kursi. Orang yang salat dalam duduk, dia salat duduk di atas kursi. Salat berjamaah sebagai makmum. Sekarang kursinya posisinya di mana? Kursinya posisinya di mana? Artinya ini bagi orang yang mampu berdiri. Berdiri dia mampu tapi sujud berat. Sujud berat. Sehingga dia ketika sujud dan rukuk dia duduk di atas kursi. Nah, sekarang kalau orang yang seperti ini, kursinya di mana? Letaknya? Kursinya
itu sejajar dengan shaf. Ya, jadi ketika dia berdiri walaupun dia berdiri, ya ketika dia berdiri dia mampu, ya maka dia berdiri. Kalau mampu berdiri, dia berdiri. Ya kan? Yang tidak mampu itu baru nanti pakai isyarat. Yang mampu maka dilakukan dalam keadaan ya berdiri. Taib. Jadi dia berdiri. Nah, kursinya ya anggaplah ini shaf ya. Ya, shaf ini lurus. Jadi kursinya sejajar dengan shaf. Berarti nanti kalau dia berdiri, tidak mungkin berdiri di atas kursi ya. Ya berarti dia berdiri di depan. Berarti tidak lurus shafnya, tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah. Yang lurus adalah kursinya sama dengan ya jamaah yang lainnya. Nanti ketika dia ya ingin sujud, ya tidak mampu sujud lantai, baru kemudian dia duduk, kemudian dia sujud dalam keadaan duduk. Jelas ya? Tapi adapun kalau seandainya dari awal dia duduk, ya, maka tetap sejajar kursinya. Atau dia duduk melantai misalnya, ya duduk melantai dan shafnya lurus bersama dengan makmum yang lainnya. Adapun kondisi duduknya terserah dia bagaimana kondisi yang lebih enak bagi dia, yang lebih nyaman bagi dia. Nah, sesuai dengan penyakit yang dia derita. Nah, wallahu taala alam. Selesai kita 3 pembahasan di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.